الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah Maghrib yang dirahmati Allah, mari kita awali ta'lim malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan kajian tentang ibadah sholat. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang hal-hal yang termasuk aspek rukun dalam sholat atau arkan sholat. Kemudian kita juga telah membicarakan tentang sunnah-sunnah dari ibadah sholat. Kemudian juga telah kita bicarakan tentang hal-hal yang dapat membatalkan ibadah sholat kita. Untuk kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan beberapa kesalahan yang sering terjadi di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam kelompok orang yang sering melakukan kesalahan ini, tetapi nyatanya memang masih banyak saudara kita yang seringkali melakukan beberapa hal di antara kesalahan yang acap terjadi di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat pokok dalam ajaran agama kita, maka semestinya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal yang terkait pelaksanaan ibadah sholat itu, memperhatikan tuntunan-tuntunan yang ada di dalamnya dan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan menjadikan ibadah sholat kita menjadi cedera, ya, atau dalam bahasa hukumnya ibadah sholat kita menjadi tidak sah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung, dan jika sholatnya rusak, dia akan rugi. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi. Ini dalam satu redaksi. Dalam redaksi yang lain kita menjumpai riwayat yang mengatakan awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah fa in shalahat shalaha sa'iru 'amali. Kalau sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah amal-amal yang lain. Dan sebaliknya, jika sholatnya buruk, maka akan menjadi buruk pula amal-amal yang lainnya. Memang di dalam periwayatan hadis, Bapak Ibu, sering ada perbedaan redaksi. Selagi itu ada jalur periwayatannya atau ada sanadnya, dan secara ilmu penelusuran, ya, sanad ini yaitu ilmu hadis, ya, rawi-rawinya adalah orang yang terpercaya, maka perbedaan redaksi itu dapat diterima, ya. Dan antara satu riwayat yang satu dengan yang lain bisa saling
memperkaya pengertiannya. Jadi ini satu hal yang lazim terjadi. Nah, kita masuk pada pembahasan tentang kesalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan ibadah sholat. Yang pertama, jamaah sekalian, itu seringkali jamaah kurang tumakninah atau bahkan tidak tumakninah dalam melaksanakan gerakan-gerakan di dalam sholat. Padahal tumakninah ini kan salah satu dari rukun sholat, salah satu dari hal yang harus kita lakukan di dalam ibadah sholat kita. Kalau dalam pembahasan fikih, paling tidak tumakninah ini ada di 4 tempat, ada di 4 tempat. Yang pertama adalah ketika kita ruku, yang kedua ketika kita i'tidal, yang ketiga adalah ketika kita sujud, dan yang keempat ketika duduk di antara 2 sujud. Itu harus memperhatikan betul tumakninah ini, karena di 4 tempat ini seringkali orang kurang memperhatikan tumakninahnya. Kadang rukunya sudah cepat, badan kita juga belum bersikap secara sempurna di dalam kita menunaikan ruku ini, yang dalam ilmu fikih kan diatur bagaimana ruku itu, posisi tangan di mana, bagaimana posisi punggung kita seperti apa. Kadang-kadang ada yang hanya sekedar condong gitu kan, ini juga belum selesai, sudah sami Allah, sami Allahnya juga belum lagi berdiri sempurna, dia sudah turun sujud. Sujudnya juga kadang-kadang sangat cepat, jadi mingnul gitu saking cepatnya gitu. Jadi sampai dikatakan dalam sebuah ungkapan itu seperti sujudnya ayam yang memakuk gitu saking cepatnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud juga dilakukan dengan sangat cepat. Nah, yang model seperti ini jelas dikhawatirkan tidak tumakninah. Nah, kalau tidak tumakninah berarti ada yang kurang di dalam pelaksanaan ibadah sholat kita. Karena salah satu dari rukun itu adalah tumakninah. Padahal tidak tumakninah di salah satu rukun saja dari 4 yang tadi kita sampaikan, sholat kita bisa menjadi tidak sah. Apalagi di tempat-tempatnya dari gerakan sholat kita itu kita tidak tumakninah. Jelas ini bisa mengancam keabsahan sholat kita. Jadi kita sudah menunaikan ibadah sholat, tetapi bisa jadi ibadah sholat kita menjadi tidak kanggo gitu tidak sah, tidak terpakai. Ini kan menjadi sangat disayangkan dan merugikan diri kita sendiri. Maka pentinglah di sini kita memperhatikan urusan tumakninah ini. Di sini saya nukilkan sebuah hadis, Bapak Ibu. Hadis ini sudah sangat sering disampaikan di dalam pembahasan fikih sholat, dan hadis ini menjadi salah satu dari hadis yang menjadi dasar diwajibkannya tumakninah oleh seluruh fuqaha. Ini selalu dirujuk hadis ini. Hadis ini di dalam kitab-kitab hadis dikenal dengan hadis al-musi'u fi sholatihi, orang yang buruk di dalam sholatnya. Ini saya nukilkan terjemahannya, Bapak Ibu bisa disimak. Jadi ini berbentuk atau berwujud sebuah kisah di masa Nabi. Jadi suatu ketika ada seseorang yang masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Orang ini adalah sahabat Nabi. Jadi orang yang hidup di masa Rasulullah. Jadi pengertian sahabat Nabi, Bapak Ibu, tidak harus kita pahami dalam pengertian yang kita pahami di keseharian kita. Sahabat adalah orang yang sangat dekat begitu, bukannya. Jadi sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi
hidup di masa Nabi dalam keadaan Islam. Itu sudah cukup untuk disebut sebagai sahabat Nabi. Bisa jadi sahabat Nabi ini Nabi sendiri tidak mengenal orang itu siapa namanya begitu ya. Tapi orang itu disebut dengan sahabat. Karena sahabat itu menunjuk pada satu istilah generasi ya. Generasi awal Islam. Orang-orang yang pernah berjumpa Nabi dalam keadaan Muslim itu disebut sebagai sahabat Nabi. Nah, ada juga sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul seperti dalam pengertian kita keseharian, sahabat orang yang sangat dekat dengan Nabi itu juga ada. Tapi secara umum sahabat adalah menunjuk pada satu istilah generasi di masa awal Islam. Nah, kita kembali ke hadis. Jadi suatu ketika ada seseorang yang masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Tidak diterangkan sholat apa ini ya. Barangkali sholat tahiyatul masjid ya, atau sholat sunnah ya. Seusai sholat, orang ini menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berada di dalam masjid. Dan dari tadi Nabi mengetahui si sahabat ini menunaikan ibadah sholat. Namun Nabi menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ya. Kenapa kok diulangi sholatnya? Karena si sahabat ini ternyata melakukan ibadah sholat dengan gerakan yang terlalu cepat begitu. Tapi si sahabat ini belum tahu kesalahannya ya. Maka ketika dia disuruh untuk mengulangi sholatnya, ya dia ulangi masih dengan tata cara yang sama dengan dia menunaikan sholat yang pertama tadi, masih cepat begitu ya, masih terburu-buru ya. Karena dia belum tahu kesalahannya di mana, dan barangkali dia juga sambil mikir gitu ya, apa ya salahku kok disuruh mengulangi sholat ya. Setelah diulangi, orang ini balik lagi dan disuruh mengulangi lagi sholatnya. Jadi ketika dia balik bertemu Nabi, ya, Nabi menyuruh si sahabat ini mengulangi lagi sholatnya. Sampai kemudian si sahabat ini sholat sampai 3 kali, ya, masih dengan tata cara yang kurang lebih sama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika si sahabat ini menyelesaikan sholat yang ketiga kali, ya, jadi Nabi memang beberapa riwayat sering ya menegur kesalahan seseorang itu sampai 3 kali, ya. Dan ini menjadi satu hal yang dipahami dan dijadikan sebagai etika dalam Islam gitu kan. Dalam beberapa hal kan 3 kali ya, salam 3 kali gitu kan. Peringatan dari berbuat kesalahan 3 kali, baru kemudian dihukum yang sesungguhnya begitu ya. Ini salah satu barangkali mengambil dari filosofi yang terkandung di dalam riwayat-riwayat hadis. Kemudian setelah si sahabat ini menunaikan sholat sampai 3 kali, ya, Nabi kemudian mengajarkan kepadanya cara sholat yang benar. Ternyata masalah utama yang menyebabkan sholatnya dinilai batal ya, dalam hadis tadi adalah karena dia tidak tumakninah. Jadi sholatnya sangat cepat. Ya tadi rukunya cepat, iktidalnya juga tidak benar-benar tumakninah, ya. Sujudnya juga sangat cepat, ya. Duduk di antara 2 sujudnya juga dilakukan sangat cepat. Ya, dia bergerak rukuk dan sujud terlalu cepat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, jadi hadis ini berbentuk cerita. Tadi saya tambahkan ulasannya. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini satu hadis yang sangat jelas mengajarkan kepada kita pentingnya tumakninah di dalam sholat. Maka mari kita jaga tumakninah kita. Ya, kalau rukuk ya sampai kemudian badan kita tenang sesaat, dan bacaan yang sudah dituntunkan itu untuk kita baca di dalam rukuk kita baca. Insya Allah itu sudah tumakninah kalau kita baca dengan baik. Di dalam iktidal juga demikian, ya. Sampai berdiri sempurna seperti posisi ketika kita berdiri sebelum rukuk, ya. Kita membaca Al-Fatihah, berdiri tegak, ya. Kita kembali. Iktidal itu kan artinya secara bahasa tegak lurus itu ya. Ya kembali ke sikap sempurna seperti semula, ya. Kita berdiri itu namanya i'tidal ya.
ya, dan kita tenang sesaat, ya. Tumakninah itu sebenarnya untuk ukuran minimumnya itu tidak lama, ya. Hanya ya barangkali 2-3 detik sudah tumakninah, ya. Itu ukuran minimumnya, ya. Tentu ketika kita menambah kadar tumakninahnya itu akan menjadi lebih baik, ya. Jadi kalau kita baca bacaan yang diajarkan untuk kita baca di dalam sujud, di dalam duduk di antara 2 sujud, di dalam rukuk, insya Allah itu kita sudah tumakninah. Tentu dengan ya membacanya ya dalam kategori wajar, ya. Kadang-kadang ada yang membacanya sangat tepat begitu. Sampai barangkali tidak dibaca betulan, tapi hanya dibaca di dalam hati, gitu ya. Jadi membaca bacaan di dalam sholat, Bapak Ibu, itu tidak cukup di dalam hati. Yang membaca zikir dalam rukuk ya betul-betul kita baca, ya umi-umi begitu ya. Jadi walaupun cukup didengar telinga kita sendiri, tetapi dibaca dengan lisan kita, bukan hanya di batin. Bacaan dalam sujud ya betul-betul kita baca dengan lisan kita, meskipun itu umi-umi, ya. Artinya ya sangat lirik, ya. Tetapi itu kita baca. Tidak cukup hanya dibaca di dalam hati. Karena pengertian membaca itu ya dengan lisan kita. Nah, ada lagi Bapak Ibu jamaah sekalian satu hadis yang memiliki kandungan makna yang hampir sama dengan hadis riwayat Al-Bukhari ini. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Inna aswa'an nasi syariqatan alladhi yasriqu 'inda sholat. Sesungguhnya seburuk-buruk orang yang mencuri adalah ketika dia mencuri di dalam sholat. Nah, para sahabat waktu itu ketika mendengar sabda Nabi ini, ya agak bingung begitu kan, kok mencuri di dalam sholat gitu ya. Kalau mencuri setelah sholat mungkin bisa dipahami misalnya, jadi keluar dari masjid, ya, kemudian nyawa sendal yang masih baru, nah itu mencuri setelah sholat, ya. Sendal yang lama ditinggal, ya. Jadi mencuri setelah sholat. Tapi mencuri di dalam sholat apa ada begitu kan? Tetapi Nabi bersabda seperti itu. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholat, kata Nabi. Nah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah karena mereka bingung begitu kan? Wa kaifa yasriqu wa huwa yusolli? Bagaimana dia itu mencuri padahal sedang sholat, wahai Nabi, begitu. Kemudian Nabi menjawab, ya, yang aku maksud dengan orang itu mencuri di dalam sholat adalah alladzi la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi orang yang rukuk dan sujudnya tidak dilakukan dengan baik, ya, tidak tumakninah menurut para ulama ketika membahas hadis ini, itu dikatakan orang yang mencuri di dalam sholatnya, kata Nabi. Kenapa kok mencuri di dalam sholat, Bapak Ibu? Ya, apa yang dicuri? Ya. Yang dicuri tidak lain adalah hak dari ibadah sholat itu sendiri. Yang dicuri adalah tumakninahnya, tidak dilakukan dengan baik, tidak ditunaikan haknya. Berarti kan dicuri begitu ya. Nah, jadi kata Rasulullah, ternyata orang yang sholatnya sangat tepat sampai tidak tumakninah itu, dia mencuri tumakninahnya, mencuri hak dari ibadah sholat itu. Ya meskipun dalam hadis ini yang disebutkan hanya rukuk dan sujud, bukan berarti iktidalnya itu tidak dianggap juga. Jadi ini penyebutan dua ini bukan berarti hanya dua, ya. Tetapi yang dimaksud adalah juga yang lainnya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, nah ini satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, dan marilah kita tunaikan ibadah sholat dengan tumakninah, ya, dengan menjaga ketenangannya, ya, gerakan-gerakannya kita lakukan dengan baik, ya. Karena itu salah satu ukuran, ya, keabsahan sholat kita itu di sana. Apalagi jamaah sekalian, kalau kita menginginkan satu kualitas yang namanya khusyuk, ya, di dalam sholat.
Kalau tidak tumakninah rasanya semakin sulit kita untuk bisa khusyuk ya. Wong tumakninah saja belum tentu khusyuk ya. Apalagi tidak tumakninah, apalagi terburu-buru ya. Rasanya menjadi lebih sulit lagi kita untuk khusyuk ya. Sehingga tumakninah ini menjadi salah satu ukurannya atau satu hal yang harus kita perhatikan kalau kita menginginkan satu kualitas ibadah sholat yang ya mendekati kekhusyukannya. Meskipun kekhusyukan ini ukurannya bukan hanya tumakninahnya, selain tumakninah juga nanti hati kita ya, hati kita benar-benar kita kondisikan untuk konsentrasi di dalam melaksanakan ibadah sholat. Pikiran kita, hati kita ikutkan ya dalam ibadah sholat itu. Jadi kan ada orang yang sholat gerakannya ya ditunaikan dengan baik, bacaannya dilakukan atau dibaca dengan baik, tapi pikirannya entah kemana, hatinya entah apa yang dipikirkan ya, yang terbersih di dalam hatinya ya. Ini juga menjadi satu hal yang perlu untuk kita upayakan ya, agar kemudian pikiran kita tidak kemana-mana ya, hati kita juga bisa kita kondisikan ya, untuk menghayati ibadah yang kita tunaikan. Tetapi paling tidak dengan tumakninah itu satu hal bisa kita raihnya, ketenangan di dalam ibadah sholat, dan ukuran minimum keabsahan sholat itu insya Allah bisa kita raih dengan tumakninah. Karena ibadah sholat yang berkualitas itu nanti pembahasannya juga banyak sekali Bapak Ibunya. Ya, aspek fikih ini baru aspek yang pertama ya. Jadi kalau kita memperhatikan uraian para ulama ya, ketika menafsirkan beberapa ayat tentang ibadah sholat ya, paling tidak sholat yang berkualitas itu harus tercakup atau terpenuhi 3 hal ya. Yang pertama itu dari sisi hukum sholat itu ditunaikan dengan baik, dari sisi formalnya dilakukan dengan baik, dari sisi fikih dilakukan dengan baik ya, termasuk ini bacaannya, gerakannya ya, tumakninahnya ya, syarat rukunnya ditunaikan dengan baik ya. Dan ini baru aspek zahir dari ibadah sholat, aspek yang tampaknya dari ibadah sholat. Kemudian yang kedua, untuk terwujudnya kualitas ibadah sholat yang baik ya, adalah terpenuhinya aspek batin ya. Jadi aspek penghayatan ya. Nah, bagaimana kita mengkondisikan hati kita, pikiran kita di dalam menunaikan ibadah sholat, agar kemudian bisa kita menghayati ibadah yang kita tunaikan ya. Pikiran kita terkonsentrasikan ya. Ini yang kemudian di dalam bahasa agama ya, bisa dikatakan sebagai satu kualitas kekhusyukan tadi. Dan kemudian yang ketiga adalah aspek buah dari ibadah sholat itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai dari ibadah sholat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena idealnya ibadah sholat yang baik itu kan akan mewujud menjadi pribadi yang baik juga ya. Jadi orang yang sholatnya baik mestinya juga orang itu akan menjadi orang yang baik secara ritual maupun secara sosial begitu kan. Kalau di dalam ayat kan dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah pelakunya dari berbuat yang keji dan munkar. Jadi ketika sholatnya baik, mestinya ya akhlaknya menjadi lebih baik, ya, perilakunya menjadi lebih baik. Nah, ini aspek penghayatan yang kemudian bukan hanya berhenti pada penghayatan diri kita sendiri, artinya penghayatan di dalam hati dan pikiran kita, tetapi penghayatan yang mewujud dalam nilai-nilai aktual dalam keseharian kita. Itu yang dimaksud dengan aspek yang ketiga. Jadi tadi aspek zahir adalah aspek fikih sholat ya, hukum-hukum formal dalam ibadah sholat. Yang kedua aspek batin ya, penghayatan
diri kita sendiri terhadap ibadah sholat yang kita tunaikan, ya hati kita upayakan untuk menghayati ibadah sholat kita, pikiran kita konsentrasikan. Dan yang ketiga adalah aspek bagaimana kita menyerap nilai-nilai dari ibadah sholat itu. Nah, itu 3 hal yang menjadi ukuran bagaimana kita menjadikan sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Nah, paling tidak yang pertama ini, tumaninah menjadi satu pintu masuk kita ke sana. Karena kalau orang sudah mengabaikan tumaninah ini, ya secara fikih sudah bermasalah, secara penghayatan nilai-nilai ibadah sholat, ya kita juga akan kesulitan untuk meresapi ibadah sholat kita. Nah, ini yang pertama. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo kalau ada yang menanyakan sesuatu. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kajian pada sore ini. Maaf saya tidak tampak, tapi rasanya tertarik untuk mengikuti. Dan ini yang akan kami tanyakan adalah di daerah kami sendiri, Pak, ini maaf. Ketika imam itu tidak memiliki kriteria yang tadi disebutkan antara itu minat, dengan bacaan dan gerakan yang tidak minat, tapi itu sebagai imam rutin, Mas. Kita kadang-kadang terus terang, Mas, mau mengikuti rasanya kurang berat, tapi tidak kita butuh jamaahnya di masjid, Pak. Itu terus antara lain bagaimana kita ketika mereka tidak hanya satu imam, Pak. Imam kami itu bergilir, Pak, tapi kebanyakan menurut penilaian saya seperti yang dilakukan kurang perlunya adalah arti semuanya berdua dan kadang-kadang saya terserah tidak bisa mengikuti bacaannya. Bahkan KPK saja kami mungkin masih izinkan Siratul Mustaqim sama sudah. Nah itu maaf Pak, ini kayaknya gimana Pak, terutama mau negur atau kita melawan, kita merasa di bawahnya itu. Ya, ini memang menjadi satu persoalan yang agak dilematis Bapak ya. Satu sisi kita menginginkan pelaksanaan ibadah sholat yang seperti kita pahami dalam tuntunan syariatnya begini, dari sisi fikih begini, dan itu sesungguhnya mestinya sudah diketahui apalagi dia sebagai seorang imam. Tetapi memang ini real terjadi di beberapa tempat ya. Ada imam yang tadi persoalan kurang tumaninah ya, atau bahkan bacaannya yang tidak standar ya. Padahal di kitab fikih manapun yang namanya imam itu kan memang disyaratkan minimal ya, bacaan-bacaan yang masuk dalam kategori rukun ini ya standar ya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih, misalnya kitab fikih Syafi'iyah ya, di kitabnya Imam An-Nawawi misalnya, imam harus menguasai Al-Fatihah. Sampai didetilkan ini dia harus bisa membaca Al-Fatihah panjang pendeknya, mana huruf yang ditasdid ya, sampai detil seperti itu ya. Tapi memang ya kondisi yang kita hadapi seringkali tidak seideal yang kita temukan dalam kitab-kitab atau tuntunan fikihnya. Dan kadang-kadang persoalan ewuh menjadi satu hal yang lain lagi ya. Ya memang mungkin perlu ya ketika di satu masjid ada upaya untuk menyeleksi begitu ya imam-imam yang kemudian bertugas mengimami jamaah di situ, paling tidak yang standar begitu ya. Tidak harus mungkin itu terus bisa digilir seperti di masjid Bapak tadi ya, tapi dipilih yang sekiranya ya standar, dan itu bisa dilakukan melalui mekanisme rapat takmir ya, di beberapa masjid kan begitu. Bahkan ada masjid yang membuat semacam hierarki gitu. Ada satu masjid di daerah sini selatan gitu, ada urutan imam itu, Pak ini, kalau ada Pak ini yang jadi imam,
Kalau ini tidak ada, yang di bawahnya, di bawahnya. Ini jadi satu upaya juga untuk menyeleksi imam. Ya. Walaupun tidak harus sangat rigid juga Bapak ya. Ketika di dalam satu riwayat hadis disebutkan, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak untuk mengimami satu kaum adalah yang paling baik penguasanya terhadap kitab Allah. Nah, ada yang menafsirkan dengan yang paling fasih, ada yang menafsirkan dengan yang paling faqih ya. Ya, jadi ada yang menafsirkan yang paling fasih dalam membaca, ada yang menafsirkan yang paling menguasai dalam arti ya kealimannya. Tapi paling tidak ya ukuran standar itu memang semestinya dikuasai. Karena imam ini kan menanggung Bapak ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini, kalau seorang imam itu membuat satu hal yang sifatnya kebaikan, kebenaran ya, artinya yang dia lakukan benar begitu ya, maka itu untuk dia dan untuk makmum. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, makmumnya tetap benar, kesalahan itu yang menanggung imamnya gitu ya. Jadi imam ini sesungguhnya satu pekerjaan yang menanggung resiko berat Bapak ya. Kalau salah itu imam menanggung ya. Dan makmum itu ya dalam keadaan atau dalam kondisi yang benar. Jadi imam ini menanggung jamaahnya. Al imamu dhamin dalam sebuah hadis. Imam itu menanggung. Maka kalau kita misalnya belum bisa membaca Al-Fatihah dengan baik ya, dan ada mungkin yang bisa membaca lebih baik ya, kita persilahkan yang lebih baik ya. Walaupun dalam ukuran standar ya, selagi dia sudah standar gitu ya, dia tetap sah. Meskipun dia mengimami yang lebih fasih tetap sah ya. Jadi man shohat sholatuhu shohat imamatuhu ya dalam sebuah hadis. Siapa yang sholatnya sudah sah ya, sudah baik, maka baik juga dan sah juga dia menjadi imam. Jadi menjadi imam itu tidak harus yang paling fasih, tetapi paling tidak standar begitu ya. Dan ya kalau misalnya tidak ada yang standar ya itu keadaan yang lain lagi gitu ya. Kok dilalah yang jamaah di situ nggak ada yang bagus bacanya, nah itu kondisi yang lain lagi ya. Tapi selagi ada yang baik ya kita persilahkan yang baik itu, meskipun bukan yang terbaik ya. Paling tidak standar Bapak. Nah kalau kondisi yang terjadi misalnya seperti yang Bapak ceritakan tadi, bacaannya sudah tidak baik, sholatnya juga khilaf khusus ya mungkin ada kebijakan bagaimana takmir menyikapi hal ini. Ketua takmir kan juga menanggung satu tugas yang tidak ringan sesungguhnya, karena dia sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kemaslahatan peribadatan di masjid itu. Ya ini persoalan yang dilematis ya, karena kadang-kadang orang ya ketika kita berupaya mengingatkan atau mendudukkan pada proporsi yang seharusnya, ada yang tersinggung begitu kan. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan juga, was-was ketika takbiratul ihram. Bahkan tidak hanya dalam takbiratul ihram. Jadi ada sebentar orang yang punya penyakit was-was, di wudu lama sekali. Ini sudah basuh ini kok rasanya belum mantap begitu ya. Ada orang yang punya penyakit seperti ini. Ini penyakit psikologis sebetulnya. Saya punya teman ya, ini untuk diambil ibrahnya saja, yang punya penyakit was-was seperti ini. Jadi kalau dia takbiratul ihram itu bisa sampai 5 menit Bapak. Dia itu kesulitan sekali untuk melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid, karena kadang-kadang ketika di masjid berjamaah itu dia itu kadang tidak bisa, walaupun datang dari awal tidak bisa mengikuti rakaat bersama imam. Ini karena sudah cukup takut penyakit was-wasnya. Dan banyak orang yang terjangkit penyakit was-was seperti ini. Ada yang stadiumnya masih tidak terlalu parah ya, masih gini gitu ya. Tapi ini juga sudah was-was. Takbiratul ihram kok sampai berulang-ulang beberapa kali ya. Di sholat isya atau sholat jenazah itu takbir bolak-balik gitu. Nah, ini harus kita lawan ya. Kalau kita punya hal seperti ini ya, harus kita lawan. Karena memang sebelumnya biasanya kalau dilawan,
Nah, kesalahan ini banyak dialami oleh mereka yang berkeyakinan harus berbarengan persis antara niat di hati dan ucapan takbiratul ihram. Jika ada sedikit yang mengganggu dalam proses niatnya, dia langsung membatalkan diri. Jadi karena belum mantap begitu ya. Dan mengulangi takbiratul ihram. Begitu terus ya. Perbuatan ini sejatinya telah diperingatkan para ulama. Ulama dari masa dulu itu sudah mengingatkan hal seperti ini, Bapak ya. Misalnya Ibnul Jauzi ya. Di dalam sebuah kitabnya, dia mengatakan ada juga orang yang bertakbir kemudian dia batalkan takbirnya, bertakbir lagi, dibatalkan lagi. Ketika imam mendekati rukuk, barulah orang yang terjangkiti waswas ini berhasil takbir. Ya. Jadi ketika mau rukuk, baru dia berhasil takbir dan langsung mengikuti rukuknya imam. Ya. Nah, ini dalam kitab Talbis Iblis ya. Jadi ini salah satu dari model tipuan atau godaan setan. Salah satu pekerjaan setan kan yuwan itu disudurin ya, untuk memberikan bisikan-bisikan was-was ya di dalam dada atau hati manusia. Maka harus kita lawan kalau ada kecenderungan semacam ini. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, ini nanti sisanya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu karena terbatasnya waktu. Nah, sedekap miring ya, juga kadang-kadang ada yang sedekapnya sedekap miring ini, pegang di sebelah sini. Padahal tidak ada riwayat yang menyatakan model seperti ini Bapak ya. Yang sedekap ini yang ada riwayatnya di atas dada, kemudian ada yang seperti ini, ada beberapa posisi. Tapi yang di samping ini nggak ada. Nah, jadi kita tidak perlu mengamalkan sesuatu yang tidak ada asalnya ya, tidak ada riwayatnya. Tidak ada petunjuknya. Dan yang terakhir, membuka tangan ketika salam ya. Walaupun ini tidak sampai membatalkan sholat ya, tetapi kalau tidak ada tuntunannya tidak perlu kita lakukan. Apalagi dalam hadis pernah ditegur orang yang melakukan itu. Kadang-kadang kan ada ya, ketika orang salam tidak dibuka. Ini kan dari mana ya tuntunannya? Ya. Di masa lagi pernah ada orang yang melakukan model seperti itu. Baik, jangan kalian demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kajian petang hari ini. Mudah-mudahan yang sebelum ini dapat bermanfaat untuk menjadikan pengingat bagi diri kita agar di dalam menunaikan ibadah sholat semakin baik ya, dan menjaga hal-hal yang seharusnya kita jaga di dalam sholat kita. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.